keluarga Laude Rasman, keluarga Amin, keluarga Agus, keluarga Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada waktu yang sebelumnya tentang pembahasan masalah pembatal puasa. Sebenarnya untuk pembatal puasa itu ada 8, dan yang pertama sudah kami sampaikan di kajian subuh ya. Jadi memang ini kami bawakan 2 kali setelah kultum tarawih dan ba'da subuh. Jadi untuk yang pertama silahkan yang mungkin ingin mengikuti bisa meminta dokumentasi dari panitia. Insya Allah ada rekamannya di situ. Intinya untuk pembatal puasa yang pertama itu memasukkan sesuatu yang berupa materi, ya, sesuatu berupa materi ke jauh ke perut atau lambung dari 5 lubang manfat maftuh, 5 lubang yang terbuka, yaitu mulut, hidung, telinga, dubur, dan kemaluan. Sesuatu itu tidak harus makanan, bisa makanan, bisa tidak, bisa minuman dan bisa bukan. Seperti misalkan seorang sengaja menelan kerikil masuk ke perut, ya batal. Termasuk misalkan seorang merokok menghisap asap sengaja, itu batal karena asap rokok itu termasuk ain, termasuk materi, sesuatu materi yang sengaja dimasukkan ke jauh atau ke perut lambung. Ini sudah kita bahas agak panjang tadi subuh. Langsung kita masuk yang kedua ya, pembatal puasa yang kedua adalah ta'ammud al-ilaj fi farj kubul au dubur walau bila inzal, menyengaja memasukkan kemaluan yang lain atau ke dubur walaupun tanpa keluar mani. Jadi masuknya kemaluan ke kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, ini membatalkan puasa Ramadan. Kalau sengaja ya, membatalkan puasa Ramadan otomatis. Walaupun seandainya tidak sampai keluar mani, itu tetap membatalkan puasa. Atau memasukkan kemaluan ke dubur, bukan ke kemaluan. Walaupun ini hukumnya haram ya, saya perlu tegaskan bahwa hubungan jima dengan kemaluan laki-laki masuk ke dubur perempuan itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Ini perlu saya berikan tanbih ya, peringatan. Memasukkan kemaluan laki-laki ke dubur perempuan itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Cuma di sini kita bicara hukum. Seandainya terjadi ada yang melakukan, nauzubillah, maka itu tetap membatalkan puasa Ramadan walaupun tidak masuk ke kemaluan istri, tapi ke duburnya, itu sudah haram. Yang kedua, membatalkan puasa Ramadan. Dan ini sifatnya mutlak, keluar mani atau tidak. Jadi sekedar masuk saja misalkan sampai nggak keluar sudah dilepas misalkan, itu tetap membatalkan puasa Ramadan. Itu yang kedua ya, yang kedua. Kemudian pembatal puasa Ramadan yang ketiga adalah khurujul mani, keluarnya mani disebabkan karena an mubasyaratin, bercumbu, karena sebab bercumbu, suami dengan istri bercumbu kemudian keluar mani suaminya, maka puasanya batal. Kalamsin, atau memegang, menyentuh terus keluar mani, batal juga. Aukublatin, atau mencium, suami mencium istrinya kemudian keluar mani, maka batal.
ya batal. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan ini termasuk yang membatalkan puasa itu onani. Onani itu membatalkan puasa. Kalau sampai keluar maninya, onani itu membatalkan apa? Puasa. Onani itu mengeluarkan mani, seorang laki-laki misalkan mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Itu tidak diperbolehkan, hukumnya dilarang. Ya, hukumnya apa? Dilarang. Itu dalam bahasa Arabnya adat siriyah. Kalau bahasa kita onani, itu hukumnya haram, dilarang, dan membatalkan puasa kalau sampai keluar mani. Tapi saya kasih bonus. Onani itu jadi halal ketika seorang suami, tapi ada adik-adik gimana ini? Dilanjutkan nggak? Hah? Oh, besok aja Pak Dasu. Udahlah, terlanjur, nanti malah penasaran jamaah nggak bisa tidur. Onani itu jadi halal ketika seorang suami mengeluarkan mani melalui perantara tangan istri, itu jadi halal. Tapi kalau tangan sendiri hukumnya dilarang. Maka silahkan. Oh, bener halal Pak, itu bener halal. Ilmiah ini bener halal. Tapi kalau tangan sendiri hukumnya haram. Tapi kalau lewat tangan istri hukumnya boleh, hukumnya mubah. Jadi itu ya. Dan tadi maaf, yang nomor 3 tadi, berjima itu membatalkan puasa Ramadan, itu kalau sengaja ya. Jadi kalau misalkan jamaah mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan tanpa sengaja atau lupa, itu puasanya nggak batal. Tapi enggak, bagaimana caranya? Orang mengumpuli istri tapi nggak sengaja. Atau saya kurang paham, apa bisa nggak gitu loh. Tapi misalkan terjadi, bisa suami mengumpuli istrinya nggak sengaja, yaitu bonus sudah. Puasanya tetap lanjut, tetap sah kalau memang tidak sengaja. Keempat, pembatal puasa keempat, al-istiqa. Al-istiqa itu menyengaja memuntahkan diri. Jadi misalkan dikorok-korok tenggorokannya pakai sesuatu sehingga muntah, misalkan. Ini batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, bukan kendali dia muntah, karena kondisi misalkan naik pesawat, naik kereta api, bis gitu kan, nggak kuat kemudian muntah sendiri, maka tidak batal. Yang batal itu ketika muntah itu disengaja dibuat oleh dirinya sendiri, itu baru batal. Kemudian yang kelima, pembatal puasa itu khuruj damil haid, keluarnya darah haid. Perempuan seorang muslimah ketika puasa di siang hari bulan Ramadan kemudian haid, otomatis batal puasanya. Otomatis apa? Puasanya batal. Itu jelas insya Allah ini. Kemudian yang keenam, khuruj damin nifas, keluarnya darah nifas. Perempuan yang melahirkan itu biasanya disertai darah nifas. Ya, darah nifas itu darah yang keluar setelah bayi lahir, itu namanya darah nifas. Maka itu otomatis perempuan itu batal puasanya kalau saat itu sedang berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, pembatal puasa yang ketujuh adalah ajunun. Ajunun, gila. Seorang yang gila di siang hari bulan Ramadan otomatis puasanya batal. Kalau langsung gila, batal. Ya. Atau yang mirip gila, setengah stres, sudah nggak karu-karuan, maka batal, otomatis batal. Ya, karena mikir banyak utang gitu kan, karena terus stres, ya batal puasanya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, pembatal puasa itu adalah ar-riddatu, murtad, keluar daripada Islam. Wa na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Itu membatalkan puasa seseorang. Kalau sampai murtad, pindah agama, keluar daripada Islam, itu batal puasanya. Dan ini perlu saya ingatkan bahwa seorang yang murtad itu berat sekali. Jangan sampai kita berpikir untuk keluar daripada Islam. Sebab nanti misalkan si A muslim murtad setahun, berarti dia nggak puasa setahun, satu kali ya, bulan Ramadan. Tahun kedua masuk Islam lagi, maka
puasa Ramadan yang dia tinggalkan saat murtad itu wajib diqadha. Bayangkan, wajib diqadha, berat. Makanya jangan pernah kita berpikir untuk pindah agama. Pokoknya Islam ini harus kita rangkul sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa apa? Wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.